Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Ayu Pratiwi Nindya. Perkenalkan, saya Ahmad Fatur Rosid dari Prodi PPKN NIM 330142201. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi dari awal sampai akhir mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Terkait Society 5.0 dan Revolusi 4.0. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi dalam konsep kebudayaan. Teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, kemudian organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Menurut Paul W. Devort, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam manusia dan kebudayaan. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya, berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun dengan bekal bahasa dan akal pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Awalnya, mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan kayu. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit makin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin mulai bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Tahukah kalian, apa itu revolusi industri 4.0 dan masyarakat society 5.0? Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sedangkan revolusi industri 4.0 adalah era transformasi digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan AI atau kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things atau IoT, dan Big Data. Teknologi-teknologi ini telah mengubah cara kerja, hidup, dan berbisnis manusia. Perbedaan utama antara Society 5.0 dan Revolusi 4.0 adalah fokusnya, yang dimana Revolusi 4.0 ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas produksi, sedangkan Society 5.0 berfokus pada kesejahteraan manusia dan lingkungan. Kemudian, apa sih AI itu? Artificial Intelligence. Jadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat komputer dapat melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti berpikir, bekerja, belajar, dan menyelesaikan semua masalah. Bagaimana sih AI itu bekerja? Jadi, artificial intelligence ini bekerja dengan cara menggunakan algoritma untuk memproses data dan menghasilkan output. Algoritma ini dapat dilatih dengan data yang diberikan oleh kita pembuatnya, sehingga AI dapat belajar dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Kemudian apa sih kegunaan AI? AI memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, produksi, keuangan, dan pendidikan. Kemudian untuk saat ini, untuk masa depan AI itu sendiri bagaimana? Jadi AI masih dalam tahap pengembangan, tapi memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. AI dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang selanjutnya, apa itu Internet of Things, yang merupakan salah satu teknologi baru kita juga. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep yang menghubungkan benda-benda di dunia nyata ke internet. Benda-benda ini disebut sebagai smart object atau IoT device. Bagaimana kemudian IoT ini bekerja? IoT device memiliki sensor yang dapat mengumpulkan data dari lingkungannya. Data ini kemudian dikirim ke internet melalui jaringan seluler atau Wi-Fi. Kemudian data ini dapat dianalisis untuk berbagai tujuan, seperti mengontrol perangkat, mengumpulkan data, mengoptimalkan proses, meningkatkan keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari IoT ini sendiri adalah yang pertama, rumah pintar.
seperti uh, rumah menggunakan IoT untuk mengontrol perangkat-perangkat di rumah seperti lampu, AC, dan pintu garasi. Kemudian ada transportasi pintar, kemudian pertanian pintar juga, dan kemudian ada kesehatan. Tentunya IoT ini memiliki potensi, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan keamanan, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Setelah mengetahui berbagai teknologi baru dari adanya revolusi 4.0 dan society 5.0, dan apa sih dampak positif dan manfaat dari mempelajari itu semua atau literasi digital dan kemanusiaan. Baiklah, perkembangan literasi digital menjadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital, sehingga bisa melaksanakan dan menjadi aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan praktis dari fungsi perkembangan literasi digital ini. Integrasi pemahaman serta proses evaluasi pun akan mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan dalam pencapaian luaran suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan. Dunia virtual pada akhirnya telah mengubah kultur dan tatanan pada berbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Perubahan jelas terasa bagi lembaga penyelenggara pendidikan termasuk perguruan tinggi misalnya. Bukan saja karena teknologi digital itu berkembang tak henti-hentinya, sehingga menuntut adanya penyesuaian pada sisi pendidikan, cara kerja, proses belajar, dan strategi yang baru. Tetapi juga karena faktor generasi pembelajar atau learners yang mayoritas sudah mengenal digital dan media, sehingga menuntut semua institusi untuk ikut memanfaatkan teknologi yang ada. Mengenai teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi, apapun itu, selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif dari kompetensi literasi digital ini. Yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kecakapan dalam berpikir, kritis, menganalisis dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik kreatif, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari saya mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Pasti digital literasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi di era sekarang. Terima kasih, saya Ahmad Fatur Rasid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.